Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan menceritakan dan juga mereview cerita rakyat dari Batam yang berjudul Sungai Jodoh. Cerita ini bukan hanya menarik, tetapi juga memiliki pesan dan juga nilai moral yang sangat mendalam tentang kebaikan dan juga keserakahan. Yuk, langsung aja ke ceritanya. Oke teman-teman, langsung aja ke ceritanya. Jadi, hiduplah seorang gadis yatim piatu yang baik hati, namun hidupnya susah, yang bernama Mah Bongsu. Mah Bongsu mempunyai majikan yang bernama Mah Piah. Mah Piah mempunyai anak yang bernama Siti Mayang. Singkat cerita, Mah Bongsu pergi ke sungai untuk mencuci baju. Saat di sungai, Mah Bongsu bertemu dengan ular yang sedang terluka. Karena kebaikan hati Mah Bongsu, akhirnya Mah Bongsu menolong dan juga merawat ular tersebut. Jangan gigit aku ya. Sini. Aku mau membantumu agar luka di kulitmu cepat sembuh. Dari merawat ular tersebut, terjadilah keajaiban di mana kulit ular yang mengelupas itu mendatangkan banyak rezeki untuk Mah Bongsu. Yang singkat cerita, akhirnya Mah Bongsu menjadi seorang yang sangat kaya raya. Dengan kekayaan tersebut tidak merubah sifat baik dari Mah Bongsu. Mah Bongsu tetap jadi seseorang yang baik hati, dermawan, dan juga tidak sombong. Ini aku ada sedikit bahan makanan untuk kalian dan keluarga. Wah, alangkah baiknya kamu Mah Bongsu. Terima kasih ya. Dengan senang hati. Karena kekayaan Mah Bongsu, Mah Piah dan juga anaknya iri, lalu mengikuti perbuatan Mah Bongsu, yaitu merawat ular di rumah, yang mengakibatkan anak Mah Piah ini meninggal karena terkena bisa ular. Sementara itu, ular yang dirawat oleh Mah Bongsu telah sembuh dan berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Lalu, Mah Bongsu dan juga ular tersebut yang berubah menjadi seorang pangeran menikah dan hidup bahagia. Begitulah cerita asal-usul Sungai Jodoh. Konon katanya desa tersebut dinamakan dengan Desa Tuban, yang artinya tertimpa rezeki. Adapun sungai yang mempertemukan Mah Bongsu dengan ular tersebut dinamakan dengan Sungai Jodoh. Jadi teman-teman, nilai moral yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Seperti Mah Bongsu melakukan banyak kebaikan, akhirnya kebaikan-kebaikan itu datang kepadanya. Sebaliknya, Mah Piahnya selalu melakukan kejahatan-kejahatan dan juga keburukan, akhirnya keburukan itu kembali kepada dirinya. Selain itu, Mah Bongsu juga mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Walaupun kita telah berada di puncak kejayaan kita harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Selain itu, kita juga sebagai seorang manusia harus bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jangan sampai menjadi seorang yang serakah, iri, dan juga dengki. Karena keserakahan itu akhirnya akan mendatangkan malapetaka bagi diri kita. Nah, di sini aku membaca cerita ini dengan cara intensive reading, yaitu membaca mendalam. Aku membaca cerita ini dengan detail dan juga teliti untuk mencari pesan dan juga nilai moral yang terkandung di dalam cerita ini. Oke teman-teman, itu dia sedikit cerita dari aku. Banyak salah dan kurangnya, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.